DynamoDB yang ada di AWS, itu menurut gue cenderung justru nggak mengaplikasikan apa yang ada di Dynamo papernya justru. Welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian replications berikutnya, gitu ya, yaitu leaderless replications. Nah, leaderless replications ini cukup menarik, teman-teman, karena ini cukup berbeda, gitu ya, dengan jenis replication sebelumnya, yaitu single master dan multi-master, gitu ya, dimana kita memerlukan some specific nodes, gitu ya, as a primary atau master atau writer database, gitu. Nah, kalau di leaderless kita nggak punya konsep seperti itu, teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya master. Ya, namanya juga leaderless, gitu ya, nggak ada yang disebut sebagai leader database, teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita punya satu cluster database, gitu ya, DB, terus DB, misalkan ada 5 gitu ya. Jadi ini satu cluster, ada 5 node database. Nah, ketika ada klien gitu atau aplikasi ingin nyimpen data gitu ya, ingin write data, dia bisa nyimpan ke atau request ke database mana aja, teman-teman. Oke, paham ya? Nah, biasanya gitu ya, kalau di konsep leaderless ini biasanya menggunakan konsep kontak point, teman-teman. Ya. Jadi di mana klien itu harus mulai nyimpen datanya gitu ya. Nah, biasanya lebih dari satu. Jadi data ketika misalkan ini ya, klien dari Europe misalkan. Ya, di Europe ini punya cluster sendiri, misalkan di sini nih. Nah, dua ini adalah cluster database yang node-nya disimpan di Europe gitu ya. Maka kontak point si klien ini itu ke database yang ini gitu. Biasanya lebih dari satu. Kenapa? Ingat masalah throughput. Ya, throughput dan availability. Semakin banyak kita bisa pasang secara paralel, semakin besar throughput dan availability-nya. Masih ingat ya, kalau teman-teman masih belum paham soal scalability dan reliability, silahkan tonton sebelah sini ya, gue udah bikin videonya. Oke, nah demikian juga dengan yang di region yang lain, misalkan di Asia misalnya. Di Asia itu kontak pointnya ke sini, maka dia akan bisa ke sini. Gitu. Lebih dari satu biasanya. Oke, paham ya? Jadi, again, prinsip dasar dari leaderless adalah kita nggak punya yang namanya primary, kita nggak punya yang namanya master, kita nggak punya yang namanya leader database di sini. Atau writer database nggak ada di sini. Oke, Bang, kalau gitu gimana kasusnya kalau misalkan, orang Europe pengen nulis ke sini gitu ya, nyimpen data ke region Europe gitu. Terus dia pengen baca dari ada yang pengen baca dari region Asia. Gimana cara kita maintain the consistency of the data between the cluster, teman-teman. Jadi gimana cara kita spread the data across the cluster sini? Karena kan sekarang yang cuma punya datanya baru si Europe aja. Ya, berarti kita harus punya mekanisme untuk spread the data across the cluster. Ya, gimana caranya dia bisa replicate ke sini, terus data ini udah nyampe, terus dia juga bisa replicate ke sini, gitu ya. Dan ini ada dua cara, teman-teman. Oke, dua cara. Cara yang pertama adalah yang disebut sebagai read repair. Ya, read repair ini gampangnya, teman-teman. Jadi kesampingkan dulu masalah region ya, biar teman-teman kebayang dulu nih maksud dari read repair ini apa ya. Jadi misal kita punya database gini. Database, misalkan 3 ya. Terus si ini nulis ke kontak point yang ini, teman-teman. Misalkan nulis X sama dengan 7. Ya. Maka di database, misalkan ini A, ini B, ini C. Ya, di database A dan B sekarang X sama dengan 7. Ya. Database C, X-nya masih nil nih, masih belum tahu karena belum ada yang nulis data X gitu ya. Nah, ketika ada klien yang pengen baca gitu ya, maka bacanya juga harus sesuai dengan kontak poinnya, teman-teman. Dan biasanya lebih dari satu juga gitu ya. Ketika dibaca, misalkan dibaca dari sini dengan dari sini misalkan. Oke, maka dia dapetin bahwa dari database B gitu ya, kita dapat X sama dengan 7. Dari database C, dia dapat X nggak ada, nil gitu. Paham ya? Nah, maka ketika sampai di sini, dia tahu nih, timestamp mana yang lebih baru nih, yang mana yang data yang lebih baru nih, X sama dengan 7 atau X sama dengan nggak ada. X sama dengan 7 yang ada nih. Kalau gitu kita tahu bahwa database ini punya nilai X yang stale, yang jadul gitu ya, yang harus diupdate. Maka si klien akan update value-nya. Database C, X itu sama dengan 7. Paham ya maksudnya ya?
Ngerti ya? Bang, gimana kalau misalkan requestnya ternyata ke A dan B? Misalkan gitu ya, maka si database ini nggak akan dapat data yang paling baru terus. Betul. Jadi nanti untuk maintain some sort of consistency gitu ya, ini disebut sebagai eventual consistency ya. Gue udah jelasin di bagian jenis-jenis replications ya. Silahkan tonton dulu videonya kalau misalkan teman-teman masih bingung. Tapi intinya untuk maintaining di eventual consistency di leaderless database, kita perlu yang namanya quorum. Tapi nanti ini akan gue bahas di video terpisah gitu ya, biar nggak kepanjangan. Oke, kita akan fokus pada gimana caranya kita bisa achieve di konsistensi atau nyebarin data ke semua node-nya gitu. Yang pertama adalah read repair. Oke, tapi read repair ini nggak nge-solve masalah gitu. Kenapa nggak nge-solve masalah? Berarti kan kalau misalkan kayak gini, kita mesti nunggu klien dulu untuk nge-request datanya, baru database yang lain bisa dapat data yang lebih barunya, data yang lebih latestnya, ya kan? Gimana kalau misalkan ternyata nggak ada request ke data tersebut gitu? Ya database ini nggak update gitu ya datanya gitu ya. Makanya kita perlu metode yang lain. Ya, nah di leader replications gitu, itu ada yang disebut sebagai dulu ya, ada anti entropy. Ya, anti entropy ini sebenarnya konsep dasarnya ada seperti ini teman-teman. Misalkan kita punya database. Gue bikin agak banyak biar kelihatan ya. Misalkan ini database. Ketika si klien itu nge-write ke sini, gitu ya. Nah, konsep dari anti entropy adalah database ke database lainnya harus spreading the data, teman-teman. Kalau tadi kan klien ya, terus database, terus klien lagi, gitu kan. Ya, jadi si klien nge-request ke database, terus klien yang lainnya gitu ya nge-request ke database, ternyata dia dapat setelan data, dia perbaiki si database-nya. Ini cluster database-nya ya. Ya, nah kalau anti entropy enggak, jadi database ke database yang lain. Jadi database ini akan ngirimin data ke sini. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Oke. Maka database A akan spread the data, copying the data ke si B, A juga akan spreading data ke C akan spreading data ke E, gitu ya, dan ke si D juga akan spreading data ke E misalkan. Gitu. Jadi antar node-nya akan berkomunikasi satu sama lainnya. Gitu. Bang, kenapa nggak satu node ke semua node gitu? Jadi A ke B, A ke C, A ke E, A ke D gitu ya. Terus B juga B ke A, B ke C. Nah itu akan terlalu rumit gitu ya. Throughput dari networknya juga akan terlalu besar seperti itu. Jadi lebih cocok kalau misalkan kita ya udah pokoknya A ke B gitu ya. B misalkan eventually akan ngirim juga ke si E misalkan gitu ya. Ini misalkan aja gitu. A ke si B ke si E, C ke si E, D ke si E gitu ya. Maka kita bisa make sure bahwa suatu saat database cluster database ini tuh akan punya data yang sama karena mereka saling nge-replicate. Gitu ya. Paham ya? Nah, ini yang disebut sebagai gossip protocol, teman-teman. Kalau teman-teman baca tentang papernya ya di Leaders Applications itu tentang Dynamo paper by Amazon, silahkan dibaca papernya itu bagus banget gitu ya. Dia juga mention tentang gossip protocol di situ. Gimana cara kerjanya? Kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi ya seperti gosip gitu ya. Si A dapat gosip terbaru, dia sebarin ke si B, dia sebarin ke si C. Nanti si C, gue dapat informasi dari si A nih gitu ya. Gue sebarin lagi ke si E, gue sebarin lagi ke si D. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ada PR besar nih teman-teman. Ya. Kalau kita rely on replication log, maka yang dikirimin kan pasti semua datanya ya kan. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau misalkan kita rely on replication log, kita nggak bisa compare apakah data yang ada di A ini sudah ada di B atau belum. Ya. Terus apakah replications yang ada di A ini udah ada di C atau belum. Maka kita perlu some kind of mechanism untuk ngecek dulu nih. Jadi data apa sih yang nggak ada di B tapi ada di si A gitu. Kebayang, jadi kita harus punya some kind of mechanism untuk nge-compare dulu nih data mana yang mesti gue kirim gitu ya. Jadi instead of ngirim semua all of the replication log gitu ya, ngasih tahu bahwa B, ini loh data yang ada di gua gitu ya, data yang ada di A lo kirim semuanya ke sini, kan akan terlalu banyak gitu ya. Tiap kali ada write lo kirim semuanya kan nggak, it's not very efficient gitu. Paham ya? Nah, berarti kita harus punya some kind of mechanisms untuk nge-compare dulu nih. Apa sih yang nggak ada di lo? Ntar gua kirim nih dari A gitu. Paham ya? Nah, di sini menariknya teman-teman.
Kalau dari paper nih gitu ya, kita bisa lihat bahwa rata-rata gitu ya menggunakan Merkle tree, teman-teman. Ya, Merkle tree. Gimana sih cara kerja Merkle tree? Ya, caranya adalah gini, teman-teman. Nah, misalkan ada database A gitu ya, as a part of leaderless replications cluster gitu ya. Database A udah punya ID 10, 17, 20, 25 misalkan. Cara kerja dari Merkle tree ini, teman-teman, dia akan ngambil hash dari ini gitu ya. Hashnya misalkan hash dari 10 misalkan munculnya adalah 258 misalkan ya. Terus hash dari ini, hash dari 17 misalkan muncul berapa nih? Misalkan 117 misalkan. Itu kan random ya. Terus ini misalkan hash dari 20 itu munculnya 334 misalkan. Hash dari 25 itu adalah 354 misalkan. Nah, cara dari Merkle tree adalah dia akan ngejumlahin ini gitu ya, jumlahnya berapa, terus dia hash ulang. Gitu ya, dia hash ulang jumlahnya berapa. Ada lagi angkanya ya kan, misalkan X gitu ya. Sini juga hash lagi, muncul Y misalkan. Nah, nanti digabung lagi nih, di sini X tambah Y. Sehingga kalau teman-teman putar dari kiri ke kanan gitu ya, ini seperti tree teman-teman dengan root ini. Ya, jadi X tambah Y gitu ya, ini rootnya. Terus ada X, ada Y gitu ya. Terus di sini ada hash masing-masing si tree-nya. Ya, ada tadi ya, ini ada 258 gitu ya. Terus ada 117, terus ada 334 ya. Terus ada 354 di sini. Ya, ini seperti tree. Nah, cara nge-compare ya teman-teman, ya, database A ini akan nanya dulu nih ke si database B. Gitu ya. Nilai root lu berapa? X tambah Y bukan? Paham ya? Jadi dia akan nanya ke si database B, root lu berapa? X tambah Y bukan? Kalau X tambah Y sama, oh ya udah, kalau gitu datanya kita bisa hampir pastikan konsisten gitu ya. Karena kan kita berasumsi bahwa function hash yang baik itu adalah evenly distributed gitu ya. Jadi ketika kita punya angka yang sama, seharusnya gitu ya, datanya pun sama gitu ya. Paham ya? Karena di evenly distributed, karena datanya sama, ya harusnya ketika di hash pun sama gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Nah, tapi ketika terjadi perbedaan, nah baru dia akan mulai nih traverse ke kiri sama kanannya gitu. Lo di kanannya berapa nih? Di kanannya Y bukan? Oh, ternyata dari database oke bener, gue Y juga nih. Kalau di kirinya X bukan? Gitu ya, nanya lagi si A-nya. X bukan? Oke bener. Sorry. Kalau gitu dia akan ignore sebelah sini. Paham ya maksudnya? Jadi ketika si database A nanya gitu ya, sebelah kanan lo Y bukan? Betul, Y. Maka dia akan ignore segini. Nah, lo familiar dong dengan decision making yang selalu bagi dua gitu ya. Ini mirip seperti binary search ya, yang mana time complexity adalah log n. Paham ya? Jadi instead of sending all of the replications log, yang mana akan melibatkan n kali operations dari data gitu ya, dari sejumlah data yang dikirim, ya kita bisa mempercepatnya dengan Merkle tree ini teman-teman. Jadi kita tanya dulu nih, oi B, lo punya data yang ini atau enggak? Kalau nggak punya, gue kirim nih gitu. Paham ya? Ini cara kerja si Merkle tree ini. Ya, jadi balik lagi ke atas ya, cara nge-solve atau cara kita provide the consistency of the data across of the cluster, ya, yaitu ini. Yang pertama kita melakukan read repair, tapi ini melibatkan si klien dulu untuk baca datanya, sehingga dia bisa making a decisions bahwa gue tahu nih bahwa database si Anu ini stale datanya. Kita mesti update datanya, kita baru update datanya. Tapi ini nggak terlalu ideal gitu ya, karena kita mesti nunggu dulu satu klien untuk read the latest data dulu, baru kita bisa update, kita perbaiki si database yang stale-nya. Nah, maka harus ada solusi lain, yaitu anti-entropy ini, teman-teman. Ya, dimana kita bisa menggunakan konsep dari Gossip Protocol. By the way, kalau teman-teman pengen baca papernya silahkan ya di Dynamo paper, kalau nggak salah High Key Value Store Concept, seingat gue ya judulnya ya. Silahkan, itu papernya juga banyak di mana-mana ya, by Amazon. By the way, FYI juga ya, jadi Dynamo DB yang ada di AWS itu menurut gue cenderung justru nggak mengaplikasikan apa yang ada di Dynamo papernya justru ya. Jadi
menurut gue nggak ada kaitannya antara DynamoDB di AWS dengan Dynamo Paper. Justru cenderung kalau DynamoDB itu cenderung ke single master gitu ya, kalau teman-teman lihat dari arsitekturnya. It's just for your information. Ya, jadi balik lagi ya, ke Leaders Database kita bisa naikin write throughput dan read throughput. Ya, jadi kita bisa nulis dan read kemana aja. Dan untuk menanggulangi konsistensinya adalah kita bisa melakukan read repair dan anti-entropy. Ya, Bang, gimana cara make sure bahwa gitu ya si klien ini bisa dapat the latest data dari write ininya gitu ya, dari write database-nya. Nah, nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang apa itu quorum di leaderless applications.